Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ananda semuanya? Alhamdulillah, biar Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana pada pertemuan ini Bapak nanti akan menyampaikan materi mengenai menghindari marah agar kita bisa terjaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Bapak masuk kepada materi pembelajaran, terlebih dahulu Bapak ingin mengondisikan bagaimana suasana kelas kita hari ini agar pembelajaran kita menyenangkan. Ananda, tolong rapikan tempat duduknya. Kalau ada sampah yang berserakan di dekat kita, tolong kita pungut dulu agar kita merasa nyaman dan tentram dalam pembelajaran ini. Baik, Ananda semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu tolong ketua kelas untuk memimpin doanya. Kepada Patman, disilakan memimpin doa. Baik, Pak. Siap, gerak. Umat, gerak. Tegak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Terima kasih Ananda Patman telah membacakan doanya. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca, Allah bukakan hati dan pikiran kita untuk bisa menambah ilmu pengetahuan sehingga nanti bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik Ananda semuanya, untuk selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Bagaimana kondisi hari ini? Apakah semua anak-anak Bapak hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Bapak cek ya absennya satu persatu. Patman ada? Hadir, Pak. Saya, Pak. Yandra ada? Hadir, Pak. Nica ada? Hadir, Pak. Depi ada? Ada, Pak. Ira ada? Hadir selalu, Pak. Alhamdulillah, anak-anak Bapak memang the best, memang rajin ya, apalagi lebih semangat. Insya Allah ini akan menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak Bapak semuanya ya, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan menyampaikan judul dari pembelajaran kita pada hari ini, yakni tentang menghindari marah. Jadi materi kita adalah tentang menghindari marah. Sebelum itu, Bapak akan tampilkan sebuah ayat Al-Quran tentang menghindari marah ini. Maka Bapak minta kepada Nica untuk membacakan ayat berikut yang sudah Bapak tampilkan di papan tulis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'iz billah. Innahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Nica sudah membacakan ayat ini. Jadi ini ayat adalah dalil tentang menghindari sikap marah. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin terlebih dahulu menampilkan tujuan pembelajaran kita di materi kali ini. Untuk itu Bapak minta salah seorang anak Bapak, Yandra, untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada Yandra disilakan.
Ya, baik. Ya, Baik, Pak. Saya izin, Pak. ya Yandra. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca dengan kaidah tajwid Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 200. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sikap marah, ghadab. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari sikap marah. Peserta didik yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menyajikan paparan tentang menghindari sikap marah. Yang kelima, peserta didik mampu menyatakan bahwa sikap marah. Kemudian yang keenam, peserta didik dapat menghindari sikap marah. Baik, terima Bapak. kasih Yandra sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan tujuan ini nanti bisa kita capai setelah kita menyelesaikan materi ini. Ananda semuanya, kita sebelum melanjutkan materi sebelumnya sudah kita bahas tentang Asbabun Nuzul surah dari Al-A'raf ayat 200 ini. Apakah Ananda semua masih ingat pembelajaran tentang tajwid dan Asbabun Nuzul pada pertemuan sebelumnya? Ingat, Pak. Sudah ingat. Baik, Nica, tolong sebutkan apa gambaran tentang materi yang sudah kita pelajarkan tentang ilmu tajwid yang pada pertemuan sebelumnya. Ada berapa hukum ilmu tajwid nun mati dalam pembelajaran sebelumnya? Suara muja. Nah, hukum tajwid yang pada materi sebelumnya yang kita bahas itu, Pak, ada seperti izhar halki, ikfa, iqlab, idgham biguna, idgham bilaguna, itu banyak, Pak. Itu diantaranya, Pak. Baik, terima kasih Nica sudah mengingat pembelajaran sebelumnya. Mudah-mudahan pembelajaran ini senantiasa kita ingat agar nanti bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini sebelum Bapak lanjutkan, kita akan memulai dengan pertanyaan terlebih dahulu. Nah, jadi ini ada pertanyaan yang nanti tolong Ananda Bapak tunjuk untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana cara agar kita bisa menahan amarah? Bagaimana Fatman? Sering-sering kita mengucap istighfar, Pak. Istighfar. Beristighfar. Baik. Terus yang kedua, pertanyaan untuk Vira, apa pentingnya menahan marah dalam kehidupan kita? Supaya bisa menjadi orang kuat, Pak. Baik, supaya bisa menjadi orang yang kuat. Ya, terima kasih untuk Fatman dan Vira. Kemudian Yandra, tolong sebutkan apa pemahaman bermakna dari materi dari tentang marah ini. Pemahaman bermaknanya, Yandra? Oke. Dengan menghindari marah ini, apa pemahaman bermaknanya? Pemahaman bermaknanya dalam menghindari perilaku marah adalah agar kita tetap sabar dalam menghadapi ujian, Pak. Baik, terima kasih Yandra. Jadi tujuan kita dari menghindari sifat marah itu agar nanti kita bisa menjadi orang yang sabar dalam menjalani kehidupan kita. Baik, untuk selanjutnya ya, Bapak ingin terlebih dahulu mengajak Ananda semua untuk tetap fokus, tetap semangat. Nanti kalau Bapak ucapkan apa kabar Ananda semua, maka Ananda harus mengucapkan takbir ya. Apa kabar Ananda semuanya? Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Baik, ini menandakan Ananda masih fokus, Ananda masih bisa mendengar Bapak menjelaskan, dan kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Sebelum itu Ananda, Bapak punya sebuah gambar ini, ya, gambar apa yang Ananda lihat dari gambar tersebut? Sepertinya Coba. orang lagi marah, Pak. Ya, Emosinya gambaran membludak tuh, Pak. Kalau gambar yang pertama ini menandakan orang apa ini? Orang lagi marah, Pak. Orang lagi marah. Ini orang Baik, apa itu, Pak? Menahan Yang sesuatu, ini? Pak. ya, ini orang yang marahnya sudah tidak tahan lagi nih. Ini sudah puncak amarah, sama dengan gambar yang kedua ini. Jadi melalui gambar ini, ya, kita mengetahui beginilah gambaran kalau orang sedang dikuasai marahnya. Jadi bentuknya sudah sangat menakutkan sekali, menandakan marah ini adalah suatu perbuatan tercela yang memang harus kita hindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Oke, Pak. Baik. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya kepada Ananda semuanya, apakah Ananda mau menjadi orang yang kuat? Mau, Pak. Mau. Baik. Nah, sekarang kalau Ananda mau menjadi orang yang kuat, ya, siapakah yang bisa menjelaskan siapa itu orang yang kuat? Coba Pak Man. Baik, Pak. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika marah, Pak. Bagus. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika marah itu datang. Pertanyaan yang kedua, apakah yang membuat orang menjadi lemah itu? Pira. Baik, Pak. Yang membuat orang menjadi lemah itu adalah orang yang tidak mampu mengontrol dirinya, Pak. Ya, bagus. Orang yang lemah itu hakikatnya adalah orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya, sehingga dia mengikuti hawa nafsunya untuk berlaku marah kepada orang lain. Baik, kemudian apa yang dimaksud dengan marah itu sendiri? Coba Bu Devi. Apa yang dimaksud? Apa, Pak? Apa yang dimaksud dengan marah itu sendiri? marah adalah meluapkan emosi dalam diri, Pak. Meluapkan emosi dalam diri. Ya, betul sekali. Ya, orang yang marah itu orang yang memiliki emosi kemudian dikeluarkan. Jadi emosi yang terjadi akibat tidak senang terhadap sesuatu, nah itulah yang menyebabkan dia menjadi orang yang marah. Kemudian Bapak akan bertanya lagi, apa saja cara menghindarkan marah itu? Coba Nica, cara-cara menghindarkan marah. Cara kita menghindarkan marah, Pak, itu banyak sekali, Pak. Yang pertama, kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, Pak. Dengan cara itu kita bisa mengontrol amarah kita, Pak. Pak, boleh menambahkan, Pak? Ya, silakan Devi. Cara menghindari marah itu dengan beristighfar, Pak, kemudian berwudu, Pak, kemudian duduk, Pak. Baik, ya, bagus sekali jawaban dari Nica dan Devi. Ada beberapa cara untuk kita menghindari marah. Seperti yang sudah Nica dan Devi sampaikan tadi, membaca ta'awuz, kemudian istighfar, berwudu, mengubah posisi kita, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak sholat, dan kita jaga tentunya ucapan kita agar perkataan yang keluar tidak menyinggung orang lain akibat dari marah yang sedang kita hadapi. Baik, Ananda semuanya, sekarang coba sebutkan ciri-ciri orang yang marah itu. Coba Pira, ciri-ciri orang yang marah. Ciri-ciri orang yang sedang marah itu sering banting-banting barang, Pak. Banting-banting barang, baik. Kemudian? Mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya, Yandra, Pak. Ya, silakan Yandra. Ciri orang yang pemarah. Orang Ya, ciri orang pemarah itu yang pertama orang yang tidak sabaran, Pak. Tidak sabaran, baik. Ya.
Kemudian apa? Yaitu Pak, tidak sabaran. Tidak sabaran, baik. Ya, orang-orang yang marah itu ada beberapa sebab. Pertama, bisa jadi karena tidak sabarnya. Bisa jadi juga karena dia mengalami depresi. Kemudian ada rasa cemas dalam dirinya. Atau dia sedang dipengaruhi alkohol, minuman atau makanan yang beralkohol. Atau boleh jadi dia mengalami rasa sedih yang berlarut-larut, atau dia memiliki kepribadian ganda. Nah, inilah biasanya yang membuat seseorang itu mudah untuk menjadi marah. Nah, Ananda semuanya, karena sudah tadi menyebutkan bagaimana ciri-ciri marah, kemudian sifat-sifat orang pemarah, pengertian pemarah, maka untuk selanjutnya Bapak akan membagi kelompok Ananda semua. Ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama itu Umar, kelompok kedua Khalid, kelompok ketiga Hamzah. Ya, masing-masing kelompok ini untuk mendiskusikan bagaimana tentang marah ini. Bagaimana marah ini di dalam kehidupan kita. Apa saja pengaruhnya, apa saja dampaknya. Nanti setelah didiskusikan boleh ditampilkan dalam presentasi Ananda semuanya. Bapak kasih waktu 30 menit ya untuk mendiskusikan, dimulai dari sekarang. Baik, Pak. Baik, ya. Terima kasih karena waktu kita sudah habis. Bagaimana hasil diskusi Ananda semua? Apa sudah bisa untuk dipresentasikan? Sudah, Pak. Baik, ya. Nah, sekarang Bapak ingin mendengarkan bagaimana hasil diskusi Ananda semua dari ketiga kelompok tersebut. Masing-masing kelompok nanti perwakilannya bisa memberikan apa permasalahan yang timbul dari ghadab itu, dan kemudian bagaimana solusinya, dan masing-masing kelompok boleh menyampaikan pandangannya di depan teman-temannya bersama. Dimulai dari kelompok pertama, kelompok Depi. Silakan, Depi. Baik, Pak. Kami dari kelompok Umar menemukan permasalahan tentang materi kita ini, yaitu kesulitan dalam mengendalikan emosi, Pak. Kesulitan dalam mengendalikan emosi. Baik, lanjut. Iya, Pak. Kemudian solusinya yang kami temukan adalah latihan pernafasan dalam atau mediasi mindfulness dapat membantu mengendalikan respon emosional. Kemudian coba berhenti sejenak, lalu tarik napas panjang dan pikirkan dulu sebelum merespon. Baik, bagus sekali hasil diskusi kelompok Umar ya. Jadi kalau kita ada ketika akan merasakan marah itu muncul, maka secara psikologisnya kita coba untuk mengendalikan terlebih dahulu dengan mengelola perasaan kita. Bisa dengan cara kita menarik nafas, kemudian kita lepaskan. Dengan cara itu akan mengurangi beban kita, akan mengurangi marah kita, sehingga tidak jadi kita lampiaskan kepada orang lain. Baik, kelompok 2 silakan Nica. Suaranya Nica? Ya Pak, baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitunya permasalahan yang kami bahas itu tentang berpikir negatif yang memperburuk kemarahan, yaitunya pemikiran negatif atau asumsi yang salah terhadap tindakan orang lain bisa memperburuk rasa marah. Jadi solusi yang kami temukan, yang pertamanya gantilah pola pikir negatif dengan yang lebih realitas. Yang kedua, cobalah untuk selalu mencari kebaikan atau alasan di balik tindakan orang lain sebelum membuat penilaian. Itu Pak hasil diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih Pak. Terima kasih Nica atas hasil diskusinya. Jadi kelompok Nica ini menyebutkan permasalahan marah itu akibat dari pikiran yang negatif. Maka dari itu solusinya, kalau kita ada timbul rasa kecewa, rasa kesal, kemudian menjadi marah terhadap orang lain,
maka solusinya bagi kita semua adalah untuk senantiasa berpikir positif, berpikir realistis. Boleh jadi ada hal-hal yang lain yang tidak kita ketahui sehingga itu bisa memicu kemarahan kita. Maka dari itu senantiasa kita berbaik sangka kepada orang lain ya, agar kita bisa menghindarkan marah tersebut. Kemudian kelompok 3, kelompok Yandra, silakan. Ya Pak. Ya, silakan Yandra. Coba ulangi pertanyaannya Pak. Ya, apa permasalahan yang bisa yang kalian temukan dari kelompok 3 sehingga menyebabkan marah itu ada, dan bagaimana solusinya? Ya, baik. Terima kasih Pak. Kami dari kelompok 3 menemukan beberapa sebab seorang itu kenapa dia bisa menjadi orang yang pemarah. Yang pertama tadi adalah orang yang tidak sabaran. Karena orang yang tidak sabaran itu akan menimbulkan kemarahan dalam dirinya. Yang kedua, orang yang mengalami depresi. Karena orang yang mengalami depresi itu ketika nanti perbanyak permasalahan dalam dirinya, dia muncul kemarahannya. Nah, maka bagi kami solusinya adalah yang pertama, tentu dalam kehidupan kita tentu terus meningkatkan kesabaran kita. Karena memang Allah telah mengingatkan kepada kita untuk selalu sabar dalam menghadapi persoalan dalam hidup. Yang kedua, depresi. Terima kasih Pak. Terima kasih Yandra. Kelompok 3 sangat luar biasa sekali ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 betul-betul telah menjalankan diskusinya dengan baik. Hasilnya sangat memuaskan dan bisa menjadi pelajaran yang harus kita ingat, bahwa marah itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali untuk ada dalam kehidupan kita. Baik Ananda semuanya, nanti tingkatkan lagi bagaimana diskusinya agar lebih aktif lagi dengan seluruh pesertanya. Kemudian lebih teliti lagi untuk bisa mencari hasil-hasil terbaik dari diskusi yang sudah kita langsungkan ini. Nah, untuk yang terakhir ya, karena waktu kita sudah mulai habis, maka dari itu di bagian penutup ini Bapak ingin meminta kepada Depi untuk menyimpulkan bagaimana materi tentang marah ini. Ya, silakan Depi. Baik Pak, saya akan mencoba menyimpulkan materi tentang marah ini, bahwa dari penjelasan Bapak dan teman-teman tadi dan hasil diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa amarah adalah sifat tercela yang akan menghancurkan hubungan harmonis antara sesama manusia, Pak. Ya, akan merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Maka dari itu ya, kita berharap dari kesimpulan yang disampaikan Devi ini agar kita bisa memelihara marah ini supaya tidak muncul, agar hubungan kita tetap terjalin baik dengan semua orang yang bergaul atau berinteraksi dengan kita semua. Adakah yang ingin menambahkan kesimpulan dari materi kita? Cukup Pak. Cukup, Alhamdulillah. Berarti Anda semua paham ya tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini? Insya Allah paham Pak. Baik, Alhamdulillah. Ini berkat kerja keras, berkat kesungguhan dan keikhlasan Anda semua, sehingga materi kita pada hari ini sudah kita sampaikan, sudah kita dengarkan, dan Anda sudah bisa menangkap, memahami, menganalisa, serta mampu untuk nanti membiasakan materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk bagian terakhirnya, Bapak akan memberikan kepada Ananda semuanya yakni tugas untuk dikerjakan. Nanti Bapak akan kirim di Google Form atau quizzes tentang materi kita hari ini supaya lebih paham lagi kita tentang materi ini. Nanti Bapak kirimkan linknya di grup WA kita bersama. Baik Ananda semuanya, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas atensi semua Ananda yang telah menyimak, mendengarkan, dan berusaha aktif
dalam pembelajaran kita ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu itu kita bisa lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Baik Ananda semuanya, untuk penutup pertemuan kita hari ini, dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya, dan kita ikuti membaca doa ini secara bersama-sama sebelum kita tutup pembelajaran. Kepada ketua kelas, silakan. Ya, Yandra silakan pimpin doanya, Yandra. Baik, terima kasih. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa kepada Baiklah, kita tutup dengan membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ketua sudah memimpin doa. Ananda semuanya, terima kasih atas pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan, jaga semangat supaya tetap dapat menjalankan pendidikan kita di sekolah ini dengan sebaiknya. Baik, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.